Selamat pagi, selamat datang pada ibadah GKI Taman Yasmin Bogor. Mengawali tahun 2021 pada tanggal 1 Januari hari ini, ibadah kita bertemakan berdamai dengan kebaruan. Diharapkan kita semua dapat memaknai perubahan dan kebaruan sebagai cara Allah berproses bersama dengan seluruh ciptaan, serta kita mampu berdamai dengan perubahan dan pembaruan yang terjadi di sekitar kita dengan mewujudkan kepedulian kita terhadap sesama. Kita akan mengawali ibadah pagi ini dengan bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Serikat Persaudaraan. Kita awali tahun ini dengan persaudaraan yang erat pada semua orang, semua bangsa, dan segala suku bangsa di seluruh dunia. Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara yang terkasih, marilah kita awali ibadah di hari pertama tahun 2021 ini dengan sebuah ungkapan syukur bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya lewat ibadah ini kita bersukacita dan Tuhan berkenan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021. Tema yang sama akan kita renungkan lewat ibadah awal tahun ini diberi judul Berdamai dengan Kebaruan. Melalui ibadah ini dan melalui pemberitaan firman Tuhan, kiranya saya dan saudara menjalani tahun 2021 memiliki makna tentang perubahan dan kebaruan sebagai cara Allah untuk memproses kita sebagai ciptaan, gambar, dan rupa Allah.
bagi sesama dan dunia kita. Kedua, lewat perubahan dan kebaruan di sekitar kita, kita dapat mensikapi secara bersama perubahan dan kebaruan itu dalam kepedulian dan kerjasama kita dengan sesama dan ciptaan Allah yang lain. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, dan saya mengajak jemaat untuk meresponnya. Dengan sesal kami mengaku dosa di hadapan-Mu ya Allah. Kami penuh dengan kelemahan dan meminta pengampunan akan kesalahan yang sudah kami perbuat pada sesama. Hari-hari di tahun lalu, kami terlalu sibuk mempersiapkan masa depan. Berbagai kegiatan tak kenal waktu membuat kami lalai menjumpai-Mu. Perhatian kami hanya tertuju pada kebutuhan hidup, bekerja dan berusaha, sehingga kami sering lupa pada persekutuan kami bersama-Mu. Kami cenderung malas beribadah. Kami takluk pada jarak, situasi dan kondisi serta waktu. Kami pun meninggikan keinginan kami sendiri dan lalai untuk taat kepadamu. Di hadapan-Mu kami mengaku keegoisan dan kesombongan kami membuat hati kami tertutup untuk orang lain. Kami jadi tidak mampu mengasihi sesama, kepedulian kami pun sirna. Tangan kami tak sanggup meraih mereka yang memerlukan pertolongan dan cinta kasih kami. Kami menutup telinga terhadap kesusahan dan kesedihan orang di sekeliling kami. Kami mengabaikan keteladanan Yesus yang mengajarkan kepedulian dan keberpihakan pada sesama. Juga perhatian pada orang kecil dan terbuang. Jadikanlah kami pembawa damai Kristus bagi dunia. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Susah
saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Salam. Sejalan aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhan memperoleh, membuatku tertegun. Jalan itu menuliku padang-padang tanpa terang. Tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjalan. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik di penglihatan Tuhan, bukan pula orang lain hingga aku didoakan. Ku bertahan, ku hebat di limpahan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudaraku umat GK Yasmin, HKBP Philadelphia, dan umat di tempat-tempat lain yang kesulitan mendirikan rumah ibadah. Perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 kepada saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, pemajuan dan perlindungan HAM adalah dambaan setiap umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali kita di Indonesia. Namun dalam perjalanan hidup ini, kita masih terus dalam gerakan untuk menggapai pemajuan dan perlindungan HAM itu. Di sana-sini, kita masih menemukan ketidakadilan, ketertindasan, dan berbagai bentuk pembatasan-pembatasan oleh rupa-rupa sebab. Dalam kerangka itulah, memasuki tahun 2021, saya mengajak saudara semua untuk tidak kendor berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan kita dalam memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia termasuk kebebasan beribadah. Tetaplah berharap dan tetap berjuang. Jangan pernah kendor semangatmu. Tuhan beserta saudara sekalian. Salam sehat, salam Nusantara. Di tengah pandemi COVID-19 dan begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk maraknya korupsi dan juga tindak intoleransi atas nama agama dan keyakinan. Kita, bangsa Indonesia, tidak boleh berputus asa
untuk mewujudkan cita-cita negara bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Kondisi ini dapat kita rengkuh dengan terus mendorong dan mendukung negara untuk dengan sungguh-sungguh memenuhi hak asasi manusia dalam kerangka tanggung jawab konstitusional, untuk merawat toleransi dan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun, terkhusus pada perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Mari kita jelang tahun 2021 dengan optimisme dan komitmen untuk selalu mengupayakan terwujudnya negara bangsa yang berperi keadilan, berperi kemanusiaan, Indonesia yang bebas dari kekerasan, Indonesia yang menjunjung tinggi dan merawat kebinekaan. Salam sehat, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Arifah dari komunitas Muslim Ahmadiyah. Mengucapkan selamat hari Natal, semoga kedamaian dan cinta kasih selalu menyertai kita semua. Amin. Menyambut tahun 2021, saya berharap semoga setiap warga negara Indonesia semakin dewasa dan mampu menerima keberagaman. Saya berharap semangat toleransi yang sejalan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika selalu terjaga. Dan saya berharap pemerintah Jokowi mampu menjalankan mandat untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama sebagaimana yang telah dijanjikan dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Indonesia pada tahun yang akan datang menjadi Indonesia yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita, di mana keberagaman itu merupakan sebuah modalitas untuk saling mendukung satu dengan yang lain, bukan untuk melindas yang mayor melindas kepada yang minor. Saya tahu bahwa situasi di Indonesia, terutama situasi toleransi itu sangat memburuk, namun di satu sisi saya sangat meyakini bahwa dengan kekuatan yang ada, dengan konsolidasi antara orang Islam dan orang Kristen, maka akan tumbuh satu situasi di mana setiap orang akan benar-benar berupaya secara serius untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Saya berharap tahun 2021 nanti akan bisa terwujud. Semoga kita semua akan berusaha menuju ke sana. Terima kasih. Ya, dan sebagai harapan kami untuk tahun 2021, pertama-tama kami ingin agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita semuanya boleh berkumpul, boleh bersatu, boleh beribadah, boleh melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Dan juga kita sebagai bangsa di negara boleh hidup berdampingan dalam damai sejahtera, sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Mari kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk mendengar pembacaan firman Tuhan, menerima pemberitaan firman. Karena itu mari kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami memiliki kesempatan untuk menghadapi perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Mendasari perjalanan kehidupan ini, kami mau meletakkannya di dalam iman harapan kami berdasarkan firman Tuhan. Karena itu sapalah kami melalui firman, tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memiliki pengertian dan hikmat yang berasal daripada hingga waktu-waktu kami ke depan kami dapat jalan standar di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Pengkhotbah
pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga 15. Pengkhotbah pasal 3, ayatnya yang pertama hingga 15. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan kedua terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang pertama hingga ke-6. Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus kita terima turut kesaksian di dalam Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa itu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpah. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, kata, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kiri, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tempat. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam
hidup. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Bahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap waktu. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di momen berbahagia ini karena kita diberikan Tuhan kesempatan untuk memasuki tahun 2021 dalam ibadah awal tahun, izinkan saya menyampaikan refleksi dan pemberitaan firman Tuhan melalui sebuah dialog bersama dengan Pak Ngatari dan juga bersama dengan Saudara Deon. Dan semoga lewat dialog kami bertiga ini kita semua bisa bersama-sama belajar dan kita bersama-sama siap untuk bersama dengan Tuhan berjalan memasuki tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudari, di awal tadi sudah disampaikan bahwa tema ibadah kita saat ini adalah berdamai dengan kebaruan. Sesungguhnya tema ibadah ini merupakan sebuah refleksi dan atas situasi dan kondisi yang sudah kita alami bersama sepanjang tahun 2020. Kita bersama tahu bahwa hampir sepanjang tahun 2020 dunia menghadapi pergumulan dan juga berjuang untuk menghadapi situasi yang disebut dengan pandemik COVID-19. Bahkan dalam mensikapi pandemi COVID itu tidak sedikit dari kita yang secara pribadi, keluarga, komunitas umat, bahkan bangsa dan negara itu mau tidak mau terkondisikan untuk terisolasi dari kebiasaan kita yang selama ini, dan kita diharapkan untuk menjaga jarak, membatasi relasi, bahkan mengalami gangguan komunikasi. Dan dampak dari isolasi itu bukan tidak mungkin menimbulkan sebuah efek psikologis yang disebut dengan mental block. Mungkin itu terjadi dalam diri saya maupun saudara-saudara sekalian, Pak Ngatari juga Mas Deon. Nah, pertanyaannya adalah apakah betul kita harus menjalani tahun 2021 ini dengan mental block itu, terisolasi oleh ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itulah dialog ini sengaja kami adakan. Pak, jika kita menyimak dari Wahyu 21 atau bahkan kitab Wahyu secara keseluruhan, kan kita melihat itu sebagai bacaan tentang penghakiman dan hari akhir seperti itu ya. Apakah kita bisa menghubungkan situasi pandemik seperti sekarang ini sebagai cara Tuhan menghadirkan hari penghakiman seperti itu, Pak? Atau bagaimana? Menarik sekali ya pertanyaan dari Mas Deon. Memang kalau kita baca di dalam Wahyu 21 bacaan kita hari ini, seolah-olah kan dikatakan bahwa akan ada sebuah pembaruan karena Tuhan akan memunculkan langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi apakah betul pertanyaannya bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu identik dengan hari penghakiman, atau secara sederhana dan mudah orang mengatakan, wah ini udah dekat kiamat ini gitu ya. Padahal kalau kita mau cermati maksud dari si penulis kitab Wahyu ketika menyatakan tentang langit yang baru dan bumi yang baru, itu ada dua hal yang dia mau katakan. Di pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 8, itu sebenarnya mengatakan tentang pernyataan yang berpusat tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu di ayat 9 sampai 27 itu pernyataan yang berpusat tentang kota yang kudus. Nah, menarik tentu adalah apa yang dimaksud penulis ketika dia menuliskan tentang penglihatan ini, tentang langit yang baru, bumi yang baru, dan tentang kota yang kudus. Langit itu sesungguhnya adalah gambaran dari hal ideal yang baik yang berasal dari Allah.
Kita tahu bahwa ketika kisah penciptaan, Kejadian pasal yang pertama, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah melihat bahwa apa yang Dia ciptakan itu baik. Lalu Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya. Nah, lalu ketika manusia yang tadinya bersama-sama dengan Allah baik ini jatuh ke dalam dosa, lalu akhirnya Allah menempatkan dia di bumi, tidak bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Manusia itu dibawa kepada sebuah realitas kesadaran karena perbuatannya, karena apa yang sudah dia lakukan. Hal yang baik menjadi cemar karena dia terlalu membawakan dirinya sendiri. Dan akhirnya manusia itu tadi yang saya bilang, terisolasi, sama seperti kita saat ini, terisolasi karena keadaan, kondisi, realitas yang kita hadapi. Nah, jadi langit yang baru dan bumi yang baru itu sesungguhnya adalah sebuah pernyataan tentang pengharapan atau gambaran ideal ruang hidup yang baik sebagaimana gambaran rencana Allah semula. Agar Allah memanggil manusia itu supaya berjalan bersama dengan Allah. Sekalipun sekarang ini kita masih belum selesai ya di awal tahun ini dengan menghadapi pandemik, tetapi lewat tema itu tadi, berdamai dengan kebaruan, sesungguhnya kita diarahkan untuk bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi kita. Itu loh. Pak Pendeta mau tanya, kira-kira apa maksudnya laut sudah tidak ada lagi itu ya? Ya Bang, tadi di Wahyu 21 kan dikatakan bahwa lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ke Mas Deon, bahwa sebenarnya si penulis ini ingin mengajak untuk manusia yang sudah menerima Kristus, percaya pada Kristus, hiduplah seturut dengan bagaimana cara Kristus hidup. Gitu loh. Kristus hidup itu sebagaimana rancangan dan kehendak Allah. Dan laut itu dalam pemahaman bangsa Israel kuno, sebenarnya itu berkaitan dengan dunia bawah, tempat tinggal makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk buas. Bahkan di Alkitab kita masih menerima kesaksian tentang bagaimana Leviathan, makhluk jahat itu bermain-main di dunia bawah itu, di laut. Nah, jadi makhluk jahat yang mengancam dan mengerikan itu, harapannya itu kalau orang udah hidup di dalam Kristus, maka dia akan lenyap. Kejahatan itu akan lenyap. Simbol dari laut dan kejahatan itu akan lenyap di dalam kehidupan manusia yang sudah percaya kepada Kristus, hidup menurut bagaimana cara Kristus hidup. Sehingga lenyapnya kekuatan jahat yang merusak pada dunia ini akan membawa kita itu kembali kepada rencana Allah yang semula, hidup seturut dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Jadi tujuan daripada si penulis ini bukan untuk secara harafiah memberikan pengertian bahwa bumi, langit, laut itu lenyap. Tidak seperti itu juga. Bagaimana kita itu sebagai manusia yang baru di dalam Kristus itu hidup di dalam kebenaran dengan menghilangkan kejahatan. Tidak lagi hidup seturut dengan ego kita sebagaimana dahulu Adam berbuat dosa lalu akhirnya ditempatkan di bumi dalam kesusahan. Itu maksudnya. Jadi Pak, apakah memang pandemi ini istilahnya seperti panggilan Allah supaya kita kembali bertobat? Apakah ini panggilan, ini sudah waktumu untuk kembali bertobat, seperti itu? Ya, saya lebih setuju seperti itu. Bagaimana kita mensikapi, menghadapi pandemi ini, kita tetap beradaptasi dengan situasi dunia, tetapi kita tidak meninggalkan pengharapan kita, keyakinan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan berkenan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Dia dalam menghadapi pandemi ini. Menarik sekali apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga tadi, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Saya percaya ada waktu kok pandemi ini akan berakhir. Nah, bagaimana kita beradaptasi sampai dengan pandemi itu berakhir,
Ini yang menarik yang disampaikan di dalam pernyataan di ayat 14. Allah berbuat demikian. Maksudnya itu Allah memberikan manusia kesempatan untuk menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya supaya manusia takut akan Dia, takut akan Tuhan. Nah, sesungguhnya dalam kehidupan ini kita takut akan Allah atau takut bahwa kesenangan kita tidak bisa kita regu lagi dan kita nikmati. Nah, itu perlu untuk kita refleksikan. Makanya saya bilang tadi bahwa dua kata kunci yang harus kita cermati adalah apakah dengan situasi ini kita mau menjadi takut lalu mengisolasi diri atau terisolasi karena keadaan kita. Harapannya tentu tidak. Menjalani tahun 2021 ini kita harus beradaptasi. Beradaptasi dengan situasi tetapi tetap dengan takut akan Allah. Bukan takut karena pandemi. Tetapi juga bukan takut karena pandemi, bukan berarti kita harus ya suka-suka tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti saran, tidak mengikuti protokol kesehatan, enggak juga. Kita beradaptasi dengan hal itu. Tetapi kita tidak menghilangkan persekutuan kita. Kita tetap harus membangun relasi satu dengan yang lain, kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan kita harus bisa memberikan diri kita kepada setiap orang yang membutuhkan sebagaimana yang disampaikan di dalam bacaan Injil kita, Matius 25 itu. Pak Pendeta, apa yang Tuhan inginkan harus kita lakukan dalam Matius 25 itu, Pak? Nah, ini menarik sekali ya, Pak Gatari ya, makasih ya. Di dalam Matius 25 itu kan Tuhan ingin kita melakukan untuk seseorang yang paling hina, paling kecil di antara kita. Karena ketika kita melakukan untuk orang itu sama artinya dengan kita melakukan untuk Tuhan. Nah, sebenarnya kata yang dipakai di si penulis Injil dalam hal ini adalah yang paling kecil itu tidak sama dengan yang kecil loh. Kadang-kadang kita terjebak bahwa menganggap orang yang kecil itu ada secara fisik, padahal bukan gitu. Kalau itu artinya mikros, kecil secara fisik. Tapi yang digunakan si penulis Injil itu dalam Matius 25 ini untuk menunjukkan yang paling kecil itu adalah elaskitos. Apa sih elaskitos dan siapa sih mereka yang disebut dengan elaskitos? Mereka yang disebut dengan elaskitos itu adalah mereka yang lemah, mereka yang butuh ditolong, mereka yang membutuhkan perhatian. Nah, makanya kenapa dari awal saya katakan bahwa situasi yang mungkin tetap kita hadapi dalam pergumulan tantangan dunia ini bukan berarti harus membawa kita tetap mengisolasi diri atau terisolasi dengan diri kita, tetapi kita harus beradaptasi. Kita betul mengalami kesulitan karena pandemi ini, tetapi di luar sana pun ada orang yang lebih sulit dari kita. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang tidak berdaya karena tidak memiliki sesuatu apapun kekuatan untuk bisa membawa mereka keluar dari situasinya. Nah, karena itulah kita dipanggil untuk menolong mereka. Di luar sana masih ada orang yang lapar, kita harus memberikan mereka makan kalau kita mampu untuk menolong mereka. Di luar sana ada orang yang haus, kita harus menolong mereka untuk memberikan mereka minum. Di luar sana masih ada orang yang terpenjara, kita harus membantu dan menolong mereka. Menolong mereka dalam arti apa? Dalam arti bahwa mereka pun harus beradaptasi dengan situasi ini melalui pertolongan kita. Itu yang dimaksudkan. Ya, Pak Ngatari dan Mas Tion, dari firman ini kita sebenarnya bisa belajar bahwa apapun pergumulan yang dihadapi oleh manusia, sesungguhnya jangan sampai pergumulan itu, tantangan itu membuat manusia menjadi terisolasi atau mengisolasi dirinya. Tetapi kita harus berani beradaptasi, berani keluar, menyesuaikan diri dengan tantangan dan pergumulan itu. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara di GKI Yasmin kan, tentu sampai saat ini kan kita masih punya tantangan, kita masih punya pergumulan. Bagaimana kita mau beribadah sulit, udah mau beribadah sulit ditambahi dengan pandemi seperti ini, membuat kita semakin berjarak, membuat kita semakin terisolasi oleh situasi dan keadaan kita. Nah, karena itu kita harus beradaptasi, kita harus berani membebaskan diri dari isolasi itu. Janganlah pandemik dan juga tantangan penolakan terhadap saudara Yasmin selama ini membuat kita terisolasi. Kita harus keluar, kita harus mencari ide kreasi, bagaimana kita bisa beradaptasi, membangun relasi satu dengan yang lainnya, semakin menguatkan persekutuan kita di dalam. Begitu juga dengan membangun jejaring dengan persekutuan kita di luar. Sehingga apapun situasi tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita akan bertemu dengan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran, di mana sukacita, di mana damai sejahtera, dan
di mana kejahatan tidak menguasai kita lagi. Karena kita beradaptasi di dalam semangat cinta kasih. Gitu ya? Iya, terima kasih sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri dengan sekap tegap. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat yang nanti akan kita lengkapi dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh mengajarkan kami untuk menghadapi perjalanan kehidupan di tahun 2021 ini. Terima kasih jika Engkau mengajarkan kami untuk tidak larut di dalam pergumulan kami, tetapi kami bisa beradaptasi dengan situasi yang akan kami hadapi dan kami jalani. Tolonglah kami untuk tidak terjebak di dalam ketakutan, kekhawatiran, untuk tidak menciptakan mental block di dalam diri kami sehingga kami mengisolasi dan terisolasi oleh diri kami. Tetapi dengan tetap bersandar dalam iman kepada Tuhan, kami boleh beradaptasi dengan setiap hal, situasi, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan ini. Saat ini kami juga mau mendoakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, segenap aparatur negara, kiranya di dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya, mereka tetap takut akan Tuhan, dan mereka boleh menghadirkan keadilan, mereka boleh menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi segenap warga masyarakat. Kami juga mendoakan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap mematuhi himbauan dan juga saran kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat, kiranya dengan pemberlakuan kesadaran setiap warga masyarakat, maka dampak dari pandemi ini dapat diminimalisir. Kami juga berdoa untuk GKI Pengadilan sebagai gereja induk. Tuhan kiranya senantiasa membukakan pintu komunikasi bagi saudara-saudara Bapos Yasmin, dan melalui komunikasi yang terbuka, yang dipenuhi oleh semangat kasih persaudaraan dan cinta kasih Kristus, kiranya baik pengurus Bapos Yasmin dan juga Majelis Jemaat GKI Pengadilan boleh bersatu hati untuk mensikapi setiap pergumulan yang dihadapi bersama, baik di lingkup GKI Pengadilan maupun di lingkup Jemaat Bapos Yasmin. Kami juga berdoa untuk pergumulan setiap anggota jemaat dan simpatisan Bapos Yasmin, baik pergumulan pribadi, keluarga, pergumulan para lansia, harapan untuk dapat terjaga kesehatan,
harapan untuk dapat pemulihan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan untuk memberkati setiap upaya dan setiap relasi, setiap perhatian, dan setiap kasih persaudaraan yang dinyatakan. Kami juga mendoakan pelayanan pengurus Bapak Yasmin di dalam kuasa cinta kasih Tuhan, sehingga internal pengurus di dalam kesatuan hati boleh terus berkomunikasi, boleh terus berkoordinasi, dan boleh terus bersatu hati untuk bersama-sama mensikapi setiap situasi, kondisi, dan keadaan. Dan dengan adaptasi yang tepat, kiranya nama Tuhan dan kuasa cinta kasih Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga mendoakan untuk setiap harapan di tahun 2021 ini, untuk setiap hari, setiap waktu, setiap detik yang akan kami jalani. Ajar kami untuk berjalan bersama dengan iman, bersama dengan kuasa kasih Tuhan, dan bersama dengan pengharapan dan kesaksian kami bagi sesama kami. Inilah seluruh syafaat kami yang kami sampaikan di dalam kuasa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan membawa persembahan kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selama kita melakukan ibadah virtual, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BNI dengan nomor sesuai yang tertera di layar, atau dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan pada waktu kita sudah bisa beribadah bersama secara onsite. Kita menyerahkan persembahan syukur dengan menyanyikan pujian PKJ 264 bait pertama sampai 3. Apalah arti ibadahmu? Cinta sungguh
ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahkan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada saat ini, ya Allah, kami datang kepadamu membawa persembahan syukur kami sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, mampukan kami agar kami boleh menyerahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mengakhiri ibadah pagi ini, marilah kita menaikkan pujian pengutusan dari NKB 185 bait 1 sampai 3, bintang pandanganku.
Pak Ngatari, Mas Dion, lewat ibadah ini kita sudah bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kita pun diberikan pengertian untuk menyadari bahwa kita dipanggil dan diutus bagi dunia. Agar pergumulan dunia ini juga menjadi pergumulan kita. Dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, bersediakah Mas Dion, Pak Ngatari untuk merespon pergumulan dunia ini dan berdamai dengan situasi dan keadaan apapun dan beradaptasi atasnya dengan tetap menjadi saksi Kristus? Ya, tentu kami bersedia, Pak. Nah, itu dia yang kita harapkan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberkati Mas Dion dan juga Pak Ngatari dan juga jemaat Yasmin. Tuhan akan melengkapi dengan hikmat dan firman-Nya. Tuhan akan menyinari dengan wajah-Nya. Dan Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan iman yang teguh dimanapun kita senantiasa berada dan bersedia untuk menjadi saksinya. Salam. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kesaksian tentang hidup kami ujung tahun 2020 ini. Pada bulan Oktober kami mendapat cobaan yang berat. Kami berdua bersama istri kami, yaitu dengan terpaparnya COVID-19. Kami ingat pada waktu itu di dekat rumah kami ada kafe yang baru buka dan ada promosi. Karena dekat, kami ingin berpartisipasi, kami ingin datang. Tetapi
mungkin di tempat itulah kami tertular. Karena 2 hari setelah itu, saya pertama-tama merasakan badan lemas, batuk-batuk, seperti tergelitik tenggorokan ini, kemudian diikuti dengan diare. Kemudian saya merasakan hilangnya rasa penciuman saya. Saya coba mengambil minyak kayu putih, ternyata saya tidak bisa merasakan bau minyak kayu putih. Akhirnya istri saya mengusulkan untuk melakukan tes swab di puskesmas. Ternyata positif. Dan untuk itu saya dirujuk untuk isolasi mandiri di Lido. Setelah 1 minggu saya dikatakan sudah boleh pulang. Tetapi waktu itu saya masih merasakan ada diare. Jadi sampai di rumah hanya 1 hari saya sudah dirujuk lagi untuk masuk ke rumah sakit umum daerah RSUD Bogor. Nah, di sana saya dirawat hampir 10 hari. Tapi di luar itu ternyata istri saya pun mengalami hal yang sama. Saya tanggal 30 menuju ke Lido, ternyata istri saya tanggal 31 juga merasakan hal yang sama. Pada waktu saya sudah mengalami gejala yang swab di puskesmas, saya ngantar, itu belum terasa apa-apa. Tapi setelah 1 hari saya juga mengalami gejala yang sama, yaitu demam tinggi, terus batuk. Nah, itu begitu Pak Thomas sudah berangkat ke Lido, saya di rumah sendiri dan saya masih bertahan dengan obat-obatan yang dikirim dari puskesmas maupun makanan yang diantar oleh ibu-ibu RT. Mereka bergiliran mengirimkan makanan ke rumah. Hanya diletakkan di meja teras. Setelah itu saya ambil, jadi tidak bertemu kontak langsung. Nah, sebenarnya kan langsung sudah panas tinggi antara 38 sampai 38,5 derajat Celcius, dan batuknya dari awalnya itu yang ringan sampai kerasa berat seperti dalam ya di dada itu, terus kerasa berat yang suaranya itu lebih ini ya seperti lebih ngebas gitu ya. Nah, itu terus kepala itu sakit luar biasa. Saya belum sadar nih kepala bisa sakitnya seperti ini. Jadi luar biasa sakitnya, beda, saya baru sekali itu mengalami. Sebenarnya saya langsung disuruh masuk ke rumah sakit, saya masih bertahan di rumah karena masih banyak macam-macam. Saya melakukan swab ke puskesmas di Gedung Badak Jalan Baru dan hasilnya belum keluar, saya sudah tidak kuat. Akhirnya saya masuk ke rumah sakit dan dijemput ya oleh mobil dinas kesehatan dan langsung ditanganin di Hermina di sana, langsung infus dan lain sebagainya. Dan malam itu masuk ke ruang isolasi ya yang di lantai paling atas, lantai 4. 4 hari saya di Hermina. Kan saya dipasang oksigen ya. Tapi lama kelamaan saya tidak kuat. Jadi nafas saya tuh seperti tersengal-sengal. Jadi panjang malam itu saya sudah merasakan tidak kuat gitu. Terus paginya akhirnya ditanganin oleh perawat, oleh dokter lagi. Berpikir lagi bagaimana nanti kalau tengah malam seperti semalam lagi, rasanya sudah tidak kuat. Jadi ada WA masuk, itu juga saya sudah tidak bisa membalas ataupun membaca, sudah nggak terlalu, apalagi kalau telepon ya itu. Jadi
di situ hanya saya sepotong-sepotong, saya berusaha membalas yang penting-penting saja. Saya ditanya bagaimana keadaannya, masih nyesek, saya bilang gitu. Terus tahu-tahu sorenya tiba-tiba perawat itu bilang, "Ibu cepat, ambulans sudah menunggu di bawah. Ibu akan dirujuk ke RSUD Ciawi karena di sana ada ICU." Saya begitu kagetnya karena belum ada cerita apapun sedikit pun, tiba-tiba seperti itu, langsung kemas-kemas barang dengan badan yang lemah, kemas dibantu oleh suster. Terus sudah gitu pas saya menuju ke bawah, alangkah kagetnya sudah ada anak saya Dea. Jadi rupanya dia monitor, dan di Kota Bogor semuanya dari RSUD maupun rumah sakit sekota Bogor sudah penuh ICU. Ternyata teman-teman itu sesiangan itu sudah heboh mencarikan, semuanya bergerak dengan mereka dengan cepat mencarikan solusi untuk saya supaya bisa teratasi sesak napas dengan mencarikan ICU itu. Ya, saya bersyukur bahwa di sekeliling saya banyak yang perhatian dan menyayangi ya. Saya rasa itu campur tangan Tuhan melalui orang-orang terdekat yang untuk menolong saya. Dan akhirnya dapat masih satu ruangan di Ciawi, RSUD Ciawi, dan langsung ditanganin, oksigen langsung diganti dengan kapasitas volume yang paling besar. Saya di ICU itu kurang lebih 5 hari ya. Suster yang dinas subuh itu pagi-pagi itu terus mengganti oksigen saya. Saya kaget, suster tuh bilang, ibu ini udah bisa oksigennya diganti yang paling rendah. Ibu ini hebat, dari oksigen yang paling tinggi sekarang udah paling rendah. Jadi yang tadi yang sedang itu hanya 1 malam, biasanya mungkin lebih. Di situ saya merasakan bahwa itu mujizat dari Tuhan. Anak saya dia sudah diterangkan oleh dokter bahwa ini paru-paru saya itu udah sangat banyak sekali flek kabut putihnya. Jadi mungkin karena kelamaan di rumah ya, isoman di rumah yang tidak cepat untuk masuk ke rumah sakit, padahal gejala sudah semakin memburuk. Rupanya dia itu kalau video call dengan saya senyum, dia smile riang, pokoknya membuat saya semangat gitu. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa dia sudah menangis-nangis waktu dokter itu menerangkan seperti itu. Tuhan itu memberikan kemurahannya, memberikan belas kasihannya kepada saya dengan memberikan kesembuhan. Jadi saya sekitar 15 hari atau setengah bulan di rumah sakit dengan segala macam infus, kateter, oksigen, dan tidak turun sama sekali dari tempat tidur. Jadi seperti saya waktu di ruang ICU sepertinya kelihatannya sendiri, tetapi saya merasakan bahwa Tuhan hadir di sini, Tuhan menyertai saya. Dan kalau malam saya sering Tuhan kesinilah, Tuhan masuklah ke sini, berilah jamahan kepada saya supaya saya dapat sembuh. Saya senang mendapatkan dukungan dari handetolan, kerabat, teman-teman yang seiman maupun yang bukan. Mereka memberi support macam-macam. Pokoknya harus Mbak Eki harus kuat. Bu Eki anggap saja ini flu yang nanti akan berlalu. Bahwa Tuhan selalu menolong dan menopang di dalam segala permasalahan kita, juga di dalam waktu sakit. Kami boleh bersaksi bahwa pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kami, baik melalui saudara-saudara kami yang dekat, anak-anak kami, semuanya, teman-teman, tetangga, teman-teman seiman, gereja, luar biasa. Kami boleh merasakan dukungan yang luar biasa,
baik melalui doa, melalui perhatian, melalui dukungan-dukungan, dan bahkan kami mendapatkan bantuan real dari saudara-saudara yang kekasih. Ini kami merasakan betul-betul campur tangan Tuhan lewat saudara-saudara semuanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa pada semua Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, anak-anak kami, dan teman-teman semuanya yang sudah berkorban, memberikan perhatian, dukungan, dan semuanya. Sekali lagi, terima kasih kami. Terima kasih untuk semua jemaat Jasmine yang sudah memberikan doa maupun dukungan berupa yang lainnya, bahwa itu sangat berarti untuk kami dan Tuhan mendengarkan doa-doa kita.